gitu aya milik sawengi kenging 8 juta gitu kami nu kenging 1000 gitu mun Bang. Sahabat Tapakur, di era 80-an, Leuweung Sancang dianggap sebagai hutan paling angker di pesisir pantai Garut Selatan. Leuweung tersebut oleh sebagian orang dianggap memiliki relasi dengan alam gaib. Karenanya, saat mendengar Leuweung Sancang yang terbersit dalam benak pikiran, praktik olah kanuragan, juru kunci, tempat-tempat keramat, dengan berbagai pantrangan yang sangat menakutkan. Namun, seiring perubahan zaman, kesan angker itu kini mulai berubah. Walau memang praktek-praktek mistik pun masih cukup kental. Ya, di Desa Sancang terdapat lebih dari 30 juru kunci yang mengklaim diri bisa menghubungkan seseorang untuk melakukan hubungan komunikasi dengan alam gaib. Tempat-tempat gelap, tebing tinggi, dan goa-goa kecil pun menjadi lapak. Terlepas dari keyakinan sebagian orang akan komunikasi semacam itu, Leuweung Sancang memiliki sensasi tersendiri. Pesona eksotis perpaduan hutan, batu karang, dan hamparan samudra lautan begitu memanjakan mata dan rasa. Di bagian tengah Leuweung Sancang, karang gajah dengan bentuk uniknya berdiri kokoh seolah siput raksasa di tengah samudra yang sedang bergerak perlahan mencari mangsa. Bukan hanya karang gajah, karang unta yang bentuknya mirip seperti binatang khas gurun pasir akan menyapa mata saat kaki melangkah menuju karang gajah. Karang perahu Nabi Nuh dengan bentuk khasnya membuat pikiran menerawang jauh pada banjir besar yang pernah memporak-porandakan dunia saat manusia tidak lagi peduli akan titah dan larangan ilahi. Karang naga tidak mau ketinggalan. Ia nampak begitu mempesona, seolah seekor naga kecil yang sedang mencari mangsa di tepi samudra lautan yang masih sunyi. Karang pemakaman tidak kalah menarik. Kumpulan karang kecil yang berada di tengah tidal plet dari kejauhan terlihat seolah pemakaman. Dari sela-sela tidal plet, terkadang terpancar bak air mancur di perkotaan yang mengisyaratkan adanya ruang lebar di bawah hamparan tidal plet. Sahabat Tapakur, untuk menikmati suasana eksotis Leuweung Sancang bagian tengah ini, kita bisa masuk dari pintu desa Leuweung Sancang. Akses jalan menuju bibir pantai sudah bisa dilalui motor, walau jalan yang harus dilalui masih sangat sederhana lagi kecil. Sebagian sudah dicor, sebagiannya lagi berupa batu yang sudah ditata rapi. Sementara itu, area Leuweung Sancang di ujung timur yang berbatasan langsung dengan Sungai Cikaengan dikenal dengan nama Cipang Lembuan. Pesona alam di sini tidak kalah eksotis. Tebing-tebing karang curam dan goa-goa kecil nampak begitu indah, berpadu lebatnya hutan dengan ragam flora dan fauna khasnya. Deburan ombak yang menghantam batu karang terkadang menjulang tinggi ke angkasa, mengingatkan kita akan ketidakberdayaan manusia saat menghadapi amuk gelombang. Agar sampai di Cipang Lembuan, satu-satunya jalan yang bisa dilewati melalui perkampungan yang berada di pinggir Sungai Cikaengan dengan jalan berbatu dan terkadang jalan tanah sepanjang kurang lebih 4 km. Sahabat Tapakur, untuk merasakan suasana eksotis hamparan pasir putih dan hutan mangrove Leuweung Sancang bagian barat, para pengunjung bisa masuk melalui jalur Cibaluk. Bagi para petualang, Leuweung Sancang ini bisa dijadikan salah satu spot susur pantai dengan mengambil setar di Cibaluk dan finish di Cikaengan. Oh ya, sebelum menelusuri pantai Leuweung Sancang,
terlebih dahulu harus meminta izin pada kantor BKSDA yang berada di daerah Wanawisata Cijeruk. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang perahu menuju tepi Muara Cibaluk dengan ongkos Rp5.000. Pasir hitam dengan hamparan Samudra Selatan menjadi pemandangan pertama yang menyapa mata. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, sampailah di sungai pertama yang bisa diseberangi baik dengan langkah kaki ataupun menggunakan motor. Pesona eksotis hamparan pasir hitam berubah menjadi hamparan pasir putih dengan tidal plet khas dan suasana hutan yang masih asri. Beberapa gubuk nelayan berdiri di pinggir hutan, perahu-perahu tertambat di bibir pantai yang tergenangi air lautan. Sesekali terlihat nelayan tradisional nampak asik bercengkrama di pondok-pondok sederhana yang mereka bangun sembari menunggu waktu yang tepat untuk mengais rezeki, walau terkadang harus menantang maut. Oh ya, dari Muara Cibaluk sampai Blok Cikolomberan, paling tidak ada 4 blok yang dijadikan perkampungan nelayan tradisional. Setiap blok dihuni 10 sampai 35 nelayan. Mereka menginap di pondokan sederhana selama 6 hari lamanya dan baru pulang ke kampung halaman di hari Kamis sore. Suasana alam sepanjang perjalanan menuju Blok Cikolomberan masih sangat alami. Hamparan pasir putih, naungan hutan tropis, deburan gelombang, riam air lautan, ragam suara hewan di hutan belantara bersatu padu menjadi simfoni alam nan indah yang begitu menggetarkan hati agar segera teringat pada kuasa dan kasih sayang ilahi. Alam yang begitu luas lagi besar saja tak kuasa untuk melawan takdir ilahi. Mereka tersungkur sujud seraya bertasbih mensucikan keagungan pemilik alam semesta. Semua fenomena alam yang nampak begitu nyata di sepanjang perjalanan mengingatkan insan agar senantiasa sadar diri akan kepakirannya di hadapan Ilahi Robi. Sahabat tapakur, sesampainya di Cikolomberan, hamparan pasir putih semakin luas terlihat. Hutan mangrove dan bakau pun mulai menampakkan diri di sepanjang tepian pantai. Oh ya, Cikolomberan ini tempat yang paling cocok untuk bermalam bagi mereka yang ingin berburu sunset dan sunrise. Ya, sunset dan sunrise nampak begitu mempesona dari tempat yang sama walau waktu berbeda. Semawar cahaya kemerahan menghiasi ufuk cakrawala. Hamparan lautan pun terlihat seolah bermandi cahaya yang mengingatkan anak manusia akan eksistensi perjalanan hidupnya. Saat dilahirkan ke alam yang panah ini, ia bagaikan mentari yang baru bergerak dari peraduannya. Perlahan namun pasti, sang surya bergerak melintasi bumi, bak perjalanan manusia yang mulai bergerak menapaki jalur kehidupan hingga akhirnya sampai pada batas akhir perjalanan di negeri persinggahan saat sang surya menyelinap masuk di ufuk barat. Sahabat tapakur, bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Cibako, cara satu-satunya hanya jalan kaki, karena memang belum ada jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 2. Nah, saat air laut pasang, kita tidak bisa melangkah mengikuti jalur tidal plet, karena di daerah tersebut terdapat sungai Cipalawa yang cukup dalam. Jalan satu-satunya hanya melalui lebatnya hutan mangrove dan bakau yang masih sangat alami. Perjalanan pun harus ekstra hati-hati. Jangan berjalan mengarah terlalu ke sebelah kiri. Jika itu dilakukan, si pejalan akan kembali melewati spot-spot dalam yang bisa mengancam keselamatan. Ya, perjalanan Cikolomberan Cibako ini membuat pikiran teringat suasana hutan Amazon yang agak mengerikan namun mengasihkan.